Sepasang kaos kaki hitam, SK2H. Untuk secangkir teh hangat di pagi hari dan kenangan yang selalu menyertainya. Pernahkah di suatu pagi yang cerah kalian duduk berselimutkan cahaya mentari, ditemani secangkir teh hangat tawar, lalu mendadak saja teh yang kalian minum terasa manis? Gue pernah. Dan kalian tahu? Kadang kenangan itu seperti asap tipis yang menguap dari cangkir teh. Dia nyaris tak terlihat, sangat sulit untuk ditangkap, tapi kita tetap bisa merasakan kehangatannya. Bahkan saat dia terurai bersama angin musim gugur yang meniupkan helai demi helai daun memiji dari pucuk merahnya. Mendekatlah dan dengarkan setiap kata yang keluar dari mulut ini. Mendekatlah, karena gue akan mendongengkan kepada kalian sebuah kenangan tentang secangkir teh hangat di pagi hari. Mungkin juga akan gue selipkan bait terakhir Endless Love yang sudah ribuan kali gue nyanyikan. Ah, matahari sudah menjemput pagi rupanya. Sudah waktunya bercerita. Terima kasih pada angka 9 dalam kalender yang menjadi awal dari kisah panjang ini. Di suatu pagi yang cerah. Bagian 1. September tahun 2010. Gue pergi jauh dari kota kelahiran gue di Kalimantan untuk mengadu nasib di Jawa. Sebenarnya impian gue adalah kerja di Jakarta, tapi karena surat panggilan yang gue terima beberapa hari yang lalu adalah panggilan dari sebuah perusahaan di Karawang, mau nggak mau gue terdampar di kota panas ini. Kalau boleh jujur, Karawang bukanlah tempat yang gue idam-idamkan untuk gue tinggali. Selain panasnya yang menyengat, gue lebih suka ada di keramaian ibu kota. Kalau saja bukan karena nyokap yang mendorong buat nerima panggilan ini, gue nggak akan bela-belain datang ke sini. Tapi toh semua itu sudah ada yang mengatur. Gue yang sempat heran karena merasa nggak pernah kirim surat lamaran ke perusahaan yang berdomisili di Karawang, cuma bisa berdoa semoga ini adalah jalan menuju titik yang gue inginkan semasa kuliah dulu. Selama tes berlangsung gue nginep di sebuah masjid karena memang di sini gue nggak punya kenalan ataupun saudara. Setelah ada keputusan bahwa gue keterima kerja, barulah gue nyari tempat tinggal. Dengan ditemani seorang tukang ojek yang gue kenal sewaktu di masjid, gue diantar ke sebuah kosan di daerah Teluk Jambe. Sebuah rumah kosan yang besar dengan banyak kamar dan terbilang laris. Rata-rata penghuni kosan ini adalah karyawan yang bekerja di kawasan industri, tapi ada beberapa juga mahasiswa. Kosan ini terdiri dari 3 lantai yang masing-masing lantai punya sekitar 9 kamar, kecuali lantai 3. Cuma ada 6 kamar di sini. Dan karena memang 2 lantai di bawah sudah penuh, gue kebagian di lantai 3, kamar nomor 23 tepatnya. Kamar paling ujung dalam deret koridor sebelah kanan. Ada jarak selebar kurang lebih 2 meter, yang memisahkan deret kamar gue dengan deret kamar seberang. Karena terletak paling ujung, kamar gue dan kamar di seberang dihubungkan dengan tembok beranda setinggi 1 meter. Dari sini gue bisa mendapatkan pemandangan yang cukup alami. Dulu meskipun panas, Karawang masih punya banyak sawah. Jadi pemandangan ini lumayan menyejukkan. Dengan harga sewa 600.000 per bulan, gue sepakat ngambil kamar ini. Nampaknya kamar ini sudah lama ditinggal sejak penghuni terakhirnya. Sangat kotor dan berdebu. Gue kerja cukup keras buat membenahinya. Pemilik kosan ini tadi sempat beres-beres sih, tapi gue masih berasa kurang aja. Jadi gue putuskan buat kerja bakti lagi. Dan hari sudah sore ketika gue akhirnya selesai bersih-bersih. Buru-buru gue cari makan di warung nasi yang letaknya nggak jauh dari kosan. Balik dari warung gue lihat pintu kamar seberang gue terbuka. Gue nggak tertarik dengan pintu itu sampai seorang wanita muncul dan duduk di depannya. Berbadan tinggi agak kurus, dengan hidung mancung dan rambut hitam panjang tergerai. Wajahnya nggak terlalu kelihatan karena posisinya yang menunduk sambil memeluk lutut. Sore, sambil berjalan ke kamar gue menyapa. Hening. Nggak ada jawaban. Sore mbak, dengan sedikit mengeraskan volume suara. Dia tetap diam. Tetap terpaku memandang lantai dengan pandangan kosong. Seolah mengajak bicara lantai dalam diamnya. Sekilas nggak ada yang aneh dari wanita ini. Gue cuma sedikit heran kok dia pakai stoking hitam ya padahal udara di sini panas. Gue sempat bermaksud menyapanya sekali lagi, tapi gue urungkan niat gue. Jangankan jawab sapaan, sekedar mengangkat kepala pun enggak.
Padahal niat gue kan baik. Sebagai penghuni baru gue cuma mau mengakrabkan diri. Tapi ya sudahlah, mungkin dia terlalu asyik dengan lamunannya. Never mind. Overall gak ada yang spesial dari hari pertama gue di kosan ini. Selain wanita di seberang kamar, gue belum sempat ngobrol dengan siapapun. Penghuni kamar sebelah gue sangat berisik. Nyetel lagu pakai speaker aktif dengan volume berlebihan sepanjang hari. Makanya gue sangat bersyukur malamnya mati lampu. Mendadak kosan jadi sunyi kayak di gua. Baguslah karena besok pagi gue sudah harus mulai kerja. Jadi nggak boleh telat bangun. Tapi sampai hampir tengah malam gue belum juga bisa tidur. Kayaknya malam jadi terlalu sunyi gara-gara mati lampu. Nggak terdengar ribut-ribut orang ngobrol dan aktivitas lainnya. Bahkan suara detik jam dinding pun seperti menggema ke seisi kamar. Gue ingat jam segini biasanya di rumah lagi ngobrol-ngobrol bareng bokap sambil dengerin acara radio favoritnya, atau nongkrong di pos ronda bareng teman-teman. Dengan keterbatasan alat komunikasi yang ada, ini pertama kalinya gue merasa benar-benar sendirian. Tanpa teman ngobrol dan tanpa lagu-lagu yang selalu gue dengar di radio. Gak sadar gue jadi senyum-senyum sendiri. Mungkin udah waktunya ya gue meninggalkan semua kebiasaan itu, pikir gue dalam hati. Malam semakin larut. Gue udah guling-gulingan di kasur tapi belum juga bisa tidur. Entah sudah jam berapa waktu itu. Gue sudah hampir tertidur ketika mendadak terdengar sesuatu yang aneh dan membuat gue kembali terjaga. Asalnya dari luar. Seperti suara tangisan seorang wanita. Gue duduk dan memasang telinga baik-baik. Otak pun mulai ngaco, membayangkan sosok horor yang sering gue baca dari buku misteri di perpustakaan. Tapi masa sih gue takut sama sosok yang bahkan belum pernah gue lihat seperti apa bentuknya? Gue dengarkan lagi baik-baik. Benar, ini suara tangisan wanita. Tapi siapa sih orangnya yang tengah malam begini nggak punya kerjaan banget, pakai nangis di depan kamar gue? Bikin parno. Terlebih waktu gue sadar ternyata suara tangisannya benar-benar terdengar dekat. Sangat dekat, di seberang jendela kamar ini. Makin merinding bulu kuduk gue. Bergegas gue tiduran dan tarik selimut sampai menutupi wajah. Suara tangisan itu belum lenyap juga. Kayaknya gue salah pilih kosan nih, gue dalam hati sedikit menyesal. Harusnya gue cari tahu dulu latar belakang kosan ini. Please jangan masuk ke sini, dengan bodohnya gue berdoa seperti anak kecil. Dan dalam ketakutan itu perlahan suara tangisannya mengecil. Makin mengecil sebelum akhirnya benar-benar lenyap dari telinga gue. Gue tetap siaga memasang telinga. Beberapa menit gue tunggu, sampai enggak terdengar apa-apa lagi. Leganya gue. Sekitar 1 jam setelahnya barulah gue bisa tidur. Benar-benar bukan malam pertama yang menyenangkan. Hari pertama kerja. Praktis gue jadi perhatian orang-orang lama di kantor. Gue masih lumayan kikuk. Untungnya hari ini cuma dikasih kerjaan ringan. Selain orientasi ke line produksi tadi pagi, siangnya gue mulai ngerjain data di meja gue. Sejauh ini sih rekan kerja di sini cukup bersahabat. Cuma kebanyakan mereka pakai bahasa Sunda yang gue sama sekali nggak ngerti. Gue lagi di ruangan fotokopi, nunggu kopian data gue selesai di kopi OB, ketika seorang rekan kerja menghampiri dan menepuk bahu gue pelan. Seorang laki-laki item dengan rambut kriwilnya tersenyum lebar. Anak baru ya? Tanyanya sambil menyerahkan kertas kopian dia ke OB. Saat itu di ruangan cuma ada gue, dia dan OB petugas fotokopi. Iya. Leo, dia menyodorkan tangannya. Leo Parlindungan. Divisi Purchasing. Ari, General Affair, gue menjabat tangannya. Dengar-dengar kau datang dari jauh ya? Lanjutnya dengan logat Batak yang kental. Kalimantan. Oh, dia mengangguk terkejut. Kenapa jauh-jauh kemari? Di Kalimantan sudah tak ada pekerjaan? Ada kok. Cuma pengen aja merantau ke Jawa. Kami lalu ngobrol ringan sambil nunggu kopian selesai. Aku cuma kasih tahu. Kau hati-hatilah sama bos kau yang botak itu. Pak Agus? Kenapa? Ya pokoknya hati-hatilah. Sekali salah, bisa habis kau dimarahi.
Serem. Wah, makasih infonya, gue mengambil kertas gue lalu berjalan keluar. Di pintu gue sempat berpapasan dengan seorang wanita, rekan kerja juga. Dia orang lama. Halo Lisa Parlindungan, sempat. Terdengar suara Leo menyambut cewek yang baru masuk tadi. Jangan sembarangan ganti nama orang ya. Sahut si cewek. Kemudian disusul adu mulut dari keduanya yang terdengar sampai beberapa meter dari ruang fotokopi. Bodoh amat ah. Gue bergegas ke meja gue. Melanjutkan kerjaan, tapi mendadak malah kepikiran kejadian semalam. Yang nangis itu wanita di kamar seberang gue. Kan kelihatannya dia murung banget kayak yang depresi berat. Pasti lagi punya masalah terus nangis malam-malam. Tapi kalau mau nangis kenapa mesti nunggu malam dulu? Kenapa nggak siang aja? Mungkin malu kalau sampai kedengaran orang lain. Nah kalau malu, ngapain juga nangis di depan kamar orang? Duh gue malah jadi ngelantur sendiri. Gue harus cari tahu. Sepulang kerja sorenya gue keluar kamar dengan maksud nyari teman. Kebetulan penghuni kamar sebelah gue yang kemarin berisik, lagi nongkrong di depan pintu kamarnya sambil genjreng-genjreng gitar. Wah orang baru ya mas? Laki-laki dengan cukuran rambut cepak nyaris botak menyapa gue ramah. Gue duduk di depan pintu kamar. Ari, gue memperkenalkan diri. Indra. Udah berapa hari di sini? Kok gue baru lihat toh? Lanjutnya dengan logat Jawa kental. Baru kemarin kok. Indra mengangguk pelan. Kerja di mana? Di SP. Kalau gue di TA. Udah lumayan lama sih, udah dapat 2 tahunan lah ngekos di sini. Wah betah juga ya sama kosan ini. Dan kami pun terlibat obrolan ringan selama beberapa lama. Gue sendiri ngerasa si Indra ini orangnya baik juga. Ramah, khas orang Jawa kebanyakan. Dan gak sungkan sama orang baru kayak gue. Dokter Anda, lo tahu cewek penghuni kamar depan ini? Gue menunjuk pintu kamar yang tertutup di seberang gue. Cewek? Indra nampak berpikir sebentar. Enggak ah. Setahu gue kamar ini kosong. Masa sih, tapi kemarin gue ketemu penghuninya kok. Dia lagi duduk gitu di situ, gue menunjuk lagi pintu kamarnya. Yang bener. Tapi nggak tahu juga sih, gue jarang keluar kamar soalnya. Balik kerja langsung molor. Nggak begitu sering keluar. Teman-teman yang gue kenal kebanyakan di lantai 1. Di atas sini cuma lo doang yang ngajakin gue ngobrol. Tapi masa sama sekali nggak tahu? Cuma 2 meter jaraknya kamar lo sama kamar dia. Serius gue. Emang kenapa? MMH nggak apa-apa juga sih. Lo lihat setan kali? Ah, ngawur lo. Hei, apa dia semisterius itu? Yang udah di sini 2 tahun aja nggak tahu. Gue jadi penasaran. Terakhir gue tahu yang nempatin kamar ini cowok, karyawan pabrik. Tapi itu udah lama banget hampir setahun yang lalu kalau nggak salah. Kalau lo mau tahu, tanya aja sama Pak Haji. Dia kan yang punya kosan ini. Wah nggak perlu segitunya deh, gue nyengir malu. Nggak mungkin juga kayaknya kalau sekarang gue cerita ke Indra soal kejadian semalam. Pasti dia makin yakin yang gue temui kemarin itu hantu. Tapi gue jadi mulai penasaran ya sama cewek berkaos kaki hitam ini. Sekilas. Gue lihat kayaknya dia lumayan cakep juga. Hehehe. Baiklah, gue akan mencoba mencari tahu. Kalau ketemu dia lagi, gue akan ajak kenalan. Bagian 2. Wanita berkaos kaki hitam, begitu gue menyebutnya. Entah kenapa gue yakin dia orang yang nangis di depan kamar gue. Sementara Indra ngotot dengan pendapatnya, kalau wanita itu adalah hantu. Soalnya sejak hari pertama gue ketemu dia, sampai 1 bulan setelahnya gue nggak pernah lihat ada yang keluar masuk kamarnya. Aneh banget kan? Kalau memang ada penghuninya pasti kelihatanlah siapa yang tinggal di sana. Ini benar-benar aneh. Nggak ada seorang pun yang keluar atau masuk. Sampai gue sempat nyaris setuju dengan pendapat si gundul. Mungkin benar dia hantu? Tapi secara keseluruhan gue mulai merasa nyaman tinggal di Karawang. Walaupun gue tetap nggak suka dengan udaranya yang panas, berangsur-angsur semuanya berjalan seperti bagaimana seharusnya.
Adaptasi di tempat kerja pun bisa gue lakukan dengan baik. Di kosan sendiri gue mulai punya beberapa teman selain Indra. Malam minggu sering nongkrong bareng sekedar gitaran atau main gaple. Lumayan mengobati kerinduan pada kampung halaman nun jauh di sana. Hehehe. Soal wanita berkaos kaki hitam, gue berpikir untuk gak mempermasalahkannya lagi. Toh selama sebulan ini gue nggak menemukan lagi kejadian aneh seperti malam pertama. Terserah deh ya mau hantu atau kejadian apapun, gue nggak tertarik lagi. Benar-benar nggak tertarik, sampai di suatu pagi, ketika gue lagi duduk sendirian di kursi kecil di depan kamar sambil ngemil. Indra yang semalam kerja lagi tidur di kamarnya. Saat itulah terdengar langkah kaki menaiki tangga. Dan betapa kagetnya gue begitu tahu yang muncul adalah wanita berkaos kaki hitam. Dia memakai kaos oblong putih dengan rok pendek selutut plus stocking hitamnya. Dia sedikit terkejut begitu melihat gue. Pagi, dia menyapa gue. Iya, dia nyapa. Gue terdiam saking kagetnya. Perasaan dulu dia dingin dan gak bersahabat banget. Ini kok mendadak nyapa? Anak baru ya? Lanjutnya sambil berjalan ke pintu kamarnya. Gue cuma bisa ngangguk. Dia sempat melempar senyum sebelum kemudian masuk dan menutup pintu kamarnya. Hei, itu tadi beneran dia? Gue bengong lagi selama beberapa saat. Entah apa yang kemudian mendorong gue ke kamar Indra dan mulai mengetuk pintunya yang terkunci. Dul. Dul, gue memanggilnya. Setelah kenal dekat gue tahu ternyata Indra biasa dipanggil. Teman-temannya di lantai bawah dengan panggilan Gundul. Ini tentu karena cukuran rambutnya. Ada apaan sih berisik gitu? Pintu akhirnya terbuka setelah beberapa saat nggak kunjung ada jawaban. Gue barusan ketemu dia. Kata gue dengan semangat. Dia siapa? Ujar Indra dengan malasnya. Dia kelihatan sangat ngantuk dan terganggu. Cewek itu, sambil nunjuk pintu kamarnya. Barusan gue ketemu dia. Dia sempat nyapa gue juga. Dia beneran manusia. Yaelah jadi cuma gara-gara gituan doan lo bangunin gue pagi-pagi? Gue baru tidur bentar woi. Katanya kesal. Sorry. Gue pikir lo mau tahu. Enggak. Ngapain juga gue kudu tahu? Bukan urusan gue. Udah gue mau tidur lagi. Dan pintu di hadapan gue dibanting dengan kasarnya. Ya seenggaknya lo kudu tahu dia bukan hantu Dul. Masa bodoh? Sahut Indra dari dalam. Ah, iya juga sih kenapa gue jadi heboh gini? Gue berdiri sambil senyum-senyum sendiri. Masih keingetan kejadian barusan. Senyumnya itu loh. Hei, jangan bilang gue jatuh hati pada pandangan pertama. Gue benci mengakuinya but I like it. Hahaha. Dan hari ini sepertinya memang hari keberuntungan gue. Malam harinya gue mendapati wanita berkaos kaki hitam ini lagi duduk di tembok beranda. Sendirian. Masih dengan pakaian yang dipakainya pagi tadi, dia duduk melamun dengan tatapan kosong sambil memeluk lutut. Hai, gue menghampiri dan duduk agak jauh dari tempatnya. Cuacanya cerah ya? Diam. Malam-malam di luar sendirian, sambil ngelamun bisa masuk angin loh, gue tertawa sendiri. Dia tetap diam. Gak menunjukkan sedikitpun ketertarikannya buat membalas obrolan gue. Hoi, gue melambaikan tangan di depan wajahnya. Dia bahkan gak mengedipkan matanya. Cewek macam apa ini? Lama-lama jadi kesal juga. Sombong. Banget ini orang, gerutu gue dalam hati. Beberapa menit berlalu, cuma ada embusan angin malam yang membuat rambutnya riap-riapan. Gue diam. Dia pun sama sekali nggak menggubris kehadiran gue di dekatnya. Entah ini yang keberapa kalinya gue mencoba menarik perhatian si cewek misterius. Dia masih sangat asyik dengan lamunannya. Oi. Beneran kesel gue. Mendadak gue ingat gitar punya si Indra. Ada di kamar. Daripada membusuk karena dikacangin, gue putuskan main gitar. Gue ke kamar ngambil gitar lalu kembali ke beranda. Kali ini gue duduk sedikit lebih dekat dengannya. Gue putuskan nyanyi sebuah lagu. Gue pikir lagu ini cocok banget soalnya. Dan bermodal suara pas-pasan, gue pun menyanyi.
30 menit kita di sini. Tanpa suara. Dan aku benci harus menunggu lama. Kata darimu. Setengah kaget gue terdiam. Wanita berkaos kaki hitam, dia ikut nyanyi. Oke juga, kata gue dalam hati. Gue lanjutkan lagi. Dia pun masih ikut menyanyi. Ada yang lain di senyummu yang membuat lidahku gugup tak bergerak. Ada pelangi di bola matamu. Suara cewek ini benar-benar lembut di telinga gue. Yah, biarpun liriknya banyak yang salah sih. Gue senyum sendiri mengiringi nyanyiannya. Tapi mendadak dia turun, lalu bergegas ke kamarnya tanpa menoleh ke arah gue. Hei, mau kemana? Panggil gue. Tentu saja ini sia-sia. Karena sedikit pun dia gak akan menanggapinya. Seenggaknya selesain dulu lagunya lah. Dijawab dengan suara pintu yang terkunci. Karena kesal gue lanjutkan main gitar sendirian selama beberapa menit. Belum tidur lo RI? Indra muncul di ujung tangga setelah gue menyanyikan lagu ke-6 malam itu. Baru balik ngapel lo Dul. Sayang nih. Lo telat datangnya. Emang kenapa? Dia menyalakan sebatang rokok dan duduk di sebelah gue. Gue tahu lo nggak akan percaya ini, gue semangat cerita. Tapi tadi tuh cewek misterius di depan kamar gue, dia ada di sini. Nyanyi bareng gue. Indra kernyitkan dahi. Kepulan asap putih mengepul dari mulutnya. Yakin lo? Tanyanya datar. Sumpah demi apapun Indra, gue nggak bohong. Dia geleng kepala nggak percaya. Besok gue antar lo ke psikiater ya. Katanya prihatin. Gue nggak gila, Dul. Nah terus? Mana cewek yang lo suka ceritain itu? Lihat, bahkan lampu kamarnya pun nggak pernah nyala, dia menunjuk pintu kamar cewek itu. Percuma juga gue ngedebat si gundul. Pada kenyataannya, memang cuma gue yang pernah lihat ada kehidupan di kamar itu. Entah kenapa tiap kali giliran Indra, dia nggak menemukan sesuatu apapun. Seolah dia nggak mau menampakkan diri di depan orang lain. Udah jam 2 pagi, ujar Indra. Kayaknya lo begadang terlalu lama. Tidur gieh. Saat itulah ada panggilan masuk di handphonenya dan Indra bergegas masuk ke kamar. Tinggal gue sendirian. Menatap sebal ke pintu kamar wanita berkaos kaki hitam. Sempat ada niat begadang sampai pagi buat nungguin dia keluar dari kamarnya, tapi ngapain juga ya? Mengingat mata gue tinggal beberapa watt tersisa, gue pun beranjak ke kamar gue. Bagian 3. Dan malam itu jadi terakhir kalinya gue ketemu wanita berkaos kaki hitam. Hari-hari selanjutnya bahkan gue nggak pernah melihatnya keluar masuk kamar. Selain itu juga gue sibuk dengan aktivitas kerja dan kehidupan pribadi gue. Terlalu banyak yang harus dikerjakan ketimbang cuma nongkrongin kamar sepanjang hari dan nungguin wanita aneh ini nongol. 6 bulan berlalu sejak malam kita nyanyi bareng. Rasa penasaran itu sedikit demi sedikit menguap. Tapi dalam hati gue masih sedikit berharap lihat senyumannya seperti yang pernah gue dapat waktu itu. Ngomong-ngomong, lo asli Surabaya? Dul? Tanya gue ke Indra di suatu sore. Waktu itu kita lagi duduk-duduk di beranda kamar. Enggak, jawabnya. Gue lahir dan tumbuh di Sidoarjo. Baru pas masuk SMA gue tinggal di Surabaya bareng paman gue. Dia tersenyum sendiri. Surabaya itu indah loh. Bikin kangen, dia mulai asyik dengan kenangan yang menari dalam kepalanya. Oh ya? Gue nggak banyak tahu soal kota di Jawa, kecuali Jogja. Bokap gue katanya waktu muda pernah tinggal di sana, jadi gue lumayan sering dengar ceritanya. Yang pasti nggak beda jauh panasnya sama di sini. Hahaha, asap putih mengepul dari mulutnya. Satu hal yang gue perhatikan dari Indra adalah dia ini seorang perokok berat. Sehari minimal sebungkus pasti habis dihisapnya. Gue sempat ketularan juga. Tapi syukurlah akhir-akhir ini gue nggak begitu sering ngerokok. Sore itu kita ngobrol-ngobrol ringan, bertukar cerita tentang kota asal masing-masing. Dia tertarik banget sama cerita gue tentang perang meriam karbit di pinggiran sungai tiap menyambut Lebaran. Dia sangat penasaran dan pengen nyobain juga berperang. Pasti berasa lagi di zaman penjajahan, katanya. Gue sendiri
Suka cerita soal sejarah nama Surabaya, yang katanya berasal dari sebuah pertempuran di zaman kuno. Pertempuran antara ikan hiu dan buaya, kalau nggak salah. Obrolan masih menarik sebenarnya, sampai kami mendengar sebuah suara yang menghentikan obrolan kami. Asalnya dari kamar di seberang gue. Lo denger itu? Gue memastikan. Kayak suara cewek nangis. Gue dan Indra sama-sama ngangguk. Tuh kan mulai horor lagi nih kamar, kata. Gue dalam hati. Gak pernah ada yang aneh, sejak tangisan di hari pertama gue waktu itu. Coba lo cek RI, kali aja ada apa-apa sama orangnya di dalam. Gue turun dan berjalan ke pintu kamar. Halo, gue ketuk pintunya. Ada orang di dalam? Gak ada sahutan. Cuma terdengar suara tangis yang mengenaskan. Lo baik-baik aja kan? Kata gue lagi. Indra cuma mengangkat kedua bahunya. Menjawab pandangan penuh tanya gue. Ya udahlah biarin aja, ujarnya memberi kesimpulan. Akhirnya gue ada momen buat ngebuktiin ke si gundul tentang cerita cewek misterius ini. Baru saja gue beranjak dari pintu, ketika mendadak Indra melompat turun dan menyuruh gue berhenti. Dia menunjuk ke arah kaki gue. Lihat RI, itu. Spontan gue mundur dan memperhatikan baik-baik arah yang ditunjuk Indra. Dari celah pintu kamar. Ada sesuatu yang mengalir keluar. Sesuatu berwarna merah. Darah, gue bergumam kaget. Indra bergegas menghampiri gue. Pasti ada sesuatu yang gak beres, katanya. Dia mulai menggedor pintu. Hei, ada siapa di dalam? Gue coba membuka pintunya. Terkunci. Jendelanya juga. Hello. Lo baik-baik aja kan? Gue dan Indra jadi panik. Minggir, dia mencoba buat mendobrak pintunya. Gagal. Indra terhuyung ke belakang sambil pegangi kakinya yang kesakitan. Hei, buka pintunya. Suara Indra makin keras. Entah lagi pada sibuk atau kenapa tapi nggak ada seorang pun yang keluar dari kamarnya karena kegaduhan ini. Lo punya ide? Tanya gue. Kita bongkar aja jendelanya, Indra masih coba menggedor pintu. Berharap seseorang di dalam berbaik hati membukanya dan mempersilakan masuk. Gimana caranya? Sejenak gue melirik cairan merah di bawah pintu. Ambil perkakas di bagasi motor gue. Lalu kurang dari 5 menit kemudian gue sudah kembali dari mengambil perkakas di parkiran di bawah. Cukup mudah buat mencongkel jendela dan melepasnya. Gue melompati lubang jendela, dan dalam sekejap gue terdiam. Setelah membiasakan diri dengan redupnya cahaya di ruangan ini, gue akhirnya tahu betapa berantakannya di dalam sini. Kotor dan jorok. Tapi gue nggak sempat melihat keseluruhan kamar, karena yang menarik perhatian gue adalah bau amis dan bercak-bercak merah di lantai. Tepat di depan pintu yang paling banyak. Terdapat darah. Tempat apa ini? Gue cuma bisa menelan ludah sambil menutup hidung. Mana ceweknya? Indra yang masuk belakangan langsung berjalan menghindari cipratan darah di sepanjang lantai menuju kamar mandi. Gue mengikuti Indra dari belakang. Dan di sanalah, di dalam kamar mandi kecil itu gue melihatnya. Wanita berkaos kaki hitam. Dia setengah tergeletak mengenaskan bersandar pada bak mandi. Dua kakinya nyaris tertutup warna merah dari darah yang mengucur lewat sayatan-sayatan di sekujur kakinya. Ini adalah pemandangan paling mengerikan yang pernah gue lihat di sepanjang hidup gue. Hei, lo baik-baik aja. Indra menghampirinya. Gue juga. Ingin memastikan cewek ini masih bernyawa atau enggak. Jangan sentuh gue. Entah dari mana asalnya, tiba-tiba si cewek misterius ini mengacungkan sebuah belati berlumur darah tepat ke wajah gue. Nampaknya ini juga belati yang sama yang menyebabkan banyak luka di kedua kakinya. Selama beberapa detik kami membeku. Jangan sentuh gue. Dia mengulangi perkataannya. Oke, kata gue setelah bisa menguasai diri. Gue cuma mau mastiin lo baik-baik aja. Tadi di luar kita dengar suara orang nangis, dan kita cuma mau ngecek aja kok. Peduli apa kalian sama gue? Jawab cewek ini dengan nada tinggi yang melengking. Dia benar-benar tampak mengerikan sekaligus menyedihkan.
Rambutnya yang basah oleh keringat menutupi sebagian wajahnya. Ditambah 2 tangan dan 2 kaki yang berlumuran darah, makin ngerilah dia. Horor banget. Dan gue benci bau amis ini. Dengar, kita cuma mau nolong Elo. Indra. Ikut bicara. Dalam sepersekian detik ujung belati itu ganti menodong wajahnya. Keluar kalian dari sini. Gue dan Indra diam. Saling pandang penuh tanya. Keluar dari sini. Hei tenang. Peduli apa kalian sama gue? Kalian brengsek. Kalian sama kayak mereka. Dia meracau. Gue dan Indra masih diam. Kami takut. Salah ngambil tindakan. Dari ucapannya, gue bisa langsung menduga pasti ada sesuatu yang gak beres sama cewek yang satu ini. Mana ada coba orang normal yang nyayat kakinya kayak gini? Dia nggak normal. Dia gila. Dia mau bunuh diri karena depresi. Indra beranjak mundur sedikit menjauh dari cewek ini. Oke, gue nggak akan nyentuh Elo, katanya. Dokter Anda, gue nggak kuat lihat darahnya, gue merasakan perut gue sangat mual. Bau amis ini sangat mengganggu. Please, kalian pergi dari sini, si cewek. Menurunkan tangannya. Dia memukul-mukul bak mandi sambil menangis. Pergi dari sini, please, dengan nada yang sangat memelas. Dan saat itulah kami memanfaatkan kelengahannya. Dalam sekejap kami membuatnya melepaskan belati dari tangannya dan menahan kedua tangan dan kakinya yang bergerak memberontak. Bawa ke kamar gue, Indra mengomando. Untung di luar sepi, jadi kami bisa memindahkan cewek ini tanpa ada yang bertanya curiga. Sejenak kok gue ngerasa kayak lagi jadi kriminalis ya. Entahlah, tapi gue sendiri nggak ngerti alasan apa yang membuat kami ngotot menyelamatkan wanita ini. Gue langsung mengunci pintu kamar. Diam. Sebuah tamparan mendarat di wajah wanita itu karena dia terus berontak dengan menendang dan memukul secara sporadis. Bukan gue, tapi Indra yang nampar tuh cewek. Gue sendiri sampai melongo nggak nyangka dia bisa ngelakuin itu. Tapi efeknya cukup ngena. Si cewek mendadak diam. Masih terbaring di kasur Indra yang sekarang penuh bercak darah, dan sambil menangis kecil. Please, gue cuma mau nolong Elo, kata. Indra pelan dan gue menangkap rasa bersalah dari nadanya. Peduli apa lo sama gue? Tanya si cewek. Jelas gue peduli. Lo pikir kalau ada tetangga kos Elo yang mau coba bunuh diri di kamarnya lo bakal diem aja? Gue nggak bunuh diri. Terus apa yang bisa lo jelaskan dari luka di kaki lo itu? Lo nggak ngerti. Kalian nggak akan ngerti. Apa buat nolong orang lain gue harus ngerti dulu? Oke, sekarang gue akan perban kaki lo. Indra membuka lemari dan mengeluarkan beberapa lembar kaos kemudian mengguntingnya. Kalau lo bersikeras nolak, gue jamin lo nggak perlu repot-repot buat bunuh diri. Gue yang akan ngelakuinnya buat Elo. Ancamnya. Gue ambil air dan bersama-sama Indra membalut kaki wanita ini dengan perban darurat dari kaos Indra. Dia cuma diam dan selama beberapa saat membiarkan kami melakukan pertolongan sederhana. Setelah mengganti sprei kasur yang penuh bercak darah, Indra bilang dia akan bawa cewek ini ke rumah sakit. Gue nggak sakit. Cewek yang satu ini mulai rewel lagi. Jangan bawa gue ke rumah sakit. Jangan bawa gue ke sana. Lo emang enggak sakit. Lo gila. Gue nggak gila. Lo aneh. Gue nggak aneh. Lo cewek paling aneh yang pernah gue temui di bumi ini. Lo itu punya banyak luka dan itu harus diobati. Harus. Gue nggak aneh. Indra tersenyum mengejek, lalu menoleh ke gue. Oke RI, sekarang lo mandi dan setelah itu kita seret cewek aneh ini ke rumah sakit. Please jangan panggil gue pakai sebutan aneh, gue punya nama. Dan nama Elo? Indra dengan nada kesal yang ditahan. Mevali. Gue dan Indra saling pandang. Nama yang bagus, gue berkomentar. Indra melirik gue dengan tatapan yang mengatakan sekarang bukan waktunya ngebahas nama, dodol. Nah Mevali, sekarang yang perlu lo lakukan cuma diam di situ karena gue dan temen gue akan bawa lo ke rumah sakit. Lanjut Indra.
Hei, gue udah bilang gue nggak apa-apa. Gue udah biasa kayak gini. Kami berdua terdiam. Lo bilang, lo udah biasa. Indra geleng. Geleng kepala. Gue tahu apa yang ada di pikirannya. Please, ujar si cewek tertunduk lesu. Kedua bahunya bergetar. Dia menangis. Oke, gue nggak akan bawa lo ke rumah sakit. Gue bawa dokternya ke sini. Oke. Dan Indra bergegas keluar sebelum ada yang sempat berkomentar. Hening. Tinggal gue dan cewek misterius bernama Mevali di dalam kamar. Oke, sampai di bagian ini gue rasa akan lebih baik kalau gue nggak pernah kenal orang seaneh dia. Mana ada coba orang normal yang mau ngelakuin perbuatan bodoh kayak dia? Ya, gue setuju sama Indra. Dia nggak normal. Dia gila. Dia aneh. Kami lalu sama-sama diam. Gue duduk sambil sandarkan punggung ke dinding di bawah jendela. Gue sibuk bergulat dengan pikiran gue tentang cewek aneh bernama Mevali. Ternyata dia bukan orang normal, pikir gue saat itu. Bayangan senyum manis itu pun langsung menguap dari kepala gue. Lama kami diam sampai nggak sadar gue terlelap dalam duduk. Hari sudah benar-benar gelap ketika gue, Indra dan seorang dokter yang adalah teman Indra, keluar dari kamar. Dia baru saja ngecek keadaan Mevali. Teman kalian akan baik-baik aja, ujar sang dokter. Dia oke, kita yang enggak oke sekarang. Indra menyenggol bahu gue. Jadi repot gini. Gue cuma menjawab dengan mengangkat kedua bahu gue. Gimana ya jelasinnya, lanjut dokter lagi. Dia, teman kalian itu, menderita semacam gangguan jiwa. Udah gue duga emang sinting tuh cewek. Mana ada coba orang yang ngelakuin tindakan bodoh kayak dia? Indra geleng kepala. Jangan keras-keras. Entar kedengeran. Sama orangnya, gue melirik cemas ke dalam kamar. Gue masih berpikir kalau cewek itu bisa tiba-tiba ngamuk lagi dan melakukan sesuatu di luar dugaan. Indra sendiri tampak masih menyimpan kejengkelannya. Ada sebuah penyakit kejiwaan yang saya sendiri sebenarnya kurang begitu paham. Namanya non-suicidal self-injury. Saya pernah dengar ini dari rekan saya yang seorang psikolog. Kami mendengarkan omongan Pak Dokter. Jadi dalam situasi tertentu ada semacam dorongan dalam diri seseorang untuk melakukan tindakan melukai dirinya sendiri. Tujuannya bukan bunuh diri, tapi cuma sekedar melukai. Gue dan Indra saling pandang. Ngeri. Contohnya, kayak teman kalian itu. Menyayat kulit dengan benda tajam, atau menusuknya dengan jarum, dan yang sedikit lebih ekstrim adalah membakarnya. Biasanya bagian tubuh yang jadi prioritas buat dilukai adalah tangan dan kaki. Penderita gangguan jiwa ini nggak membahayakan orang di sekitarnya, karena yang akan mereka lukai hanya diri mereka sendiri. Indra menepuk jidatnya. Terus apa tujuannya ngelakuin itu, Dok? Tanya gue. Ya boleh dibilang, mereka menikmati tindakan mereka. Tiap luka yang mereka hasilkan bisa membuat mereka sejenak melupakan beban pikiran mereka. Efeknya sama kayak narkoba. Gue merinding ngeri. Kebanyakan melakukan ini ketika mereka sedang dalam depresi tingkat tinggi, pusing, takut, atau semacamnya yang sifatnya berlebihan. Dan dengan cara melukai dirinya sendirilah mereka seolah bisa terlepas dari semua stres itu. Mereka melakukannya untuk mencoba merasa lebih baik dalam jangka pendek. Kita bawa dia ke rumah sakit jiwa aja deh, Indra berkomentar. Penderita self-injury nggak gila kok. Mereka normal. Sama sekali nggak menderita kegilaan. Ah, gue jadi bingung apa bedanya stres sama gila, gumam Indra. Dokter di hadapan kami tersenyum lebar. Kalian nggak perlu takut, ujarnya. Dengan pendekatan persuasif, kalian bisa bantu dia sedikit demi sedikit menghilangkan kebiasaan buruknya. Misalnya dengan membuat suasana yang ceria dan menyenangkan, yang bisa menghindari dia berada dalam stres. Itu akan sangat membantu. Gue mendesah pelan. Jadi sekarang baiknya gimana, Dok? Kalian bisa coba bawa teman kalian ke psikiater. Mereka lebih kompeten dalam masalah ini. Saya bisa kasih referensi psikiater mana yang bisa didatangi. Makasih banyak, Dok, Indra menjabat tangannya.
Lalu dia mengantar turun si dokter setelah sempat memberi beberapa masukan buat kami. Gue beranjak duduk di depan kamar gue. Gue masih shock dengan kejadian barusan. Maka gue biarkan otak gue bergulat dengan teori-teori tentang Mevali. Wanita berkaos kaki hitam itu, ternyata dia memakai stokingnya untuk menutupi luka-luka yang dia buat di kakinya. Yang sekarang jadi tanda tanya besar di kepala gue adalah kenapa dia melukai dirinya? Sedepresi itukah sampai dia nggak bisa mencari jalan keluar dari masalahnya? Kalau tujuannya adalah mencari rasa tenang, lalu kemana orang-orang terdekatnya? Kan dia bisa curhat masalah yang dia punya ke mereka. Apa udah nggak ada orang buat dia berbagi? Benar-benar mengenaskan, akhirnya gue mengambil kesimpulan. RI, panggil Indra yang sudah kembali dari bawah. Gue mau buang pakaian yang tadi kena darah. Sekalian beli makan juga, lo mau nitip? Boleh. Nasi goreng deh, bahkan gue sampai lupa kalau gue belum makan. Pedas dan telurnya dipisah, oke? Indra mengangguk kemudian masuk ke kamarnya. Gak berapa lama kemudian dia keluar dengan kantong plastik hitam berisi pakaian gue dan dia yang tadi kena darah sewaktu menggotong Mevali. Gue putuskan melihat kamar Mevali. Gue berdiri dan menyandarkan bahu gue di pintu. 1 jam yang lalu gue masuk ke sini dan keadaannya benar-benar kacau. Banyak bercak darah di lantai dan dinding serta perabotan kamar yang berantakan di mana-mana. Gue juga mendapati 2 buah silet yang nyaris berkarat di pojokan kamar. Kamar ini lebih pantas disebut laboratorium percobaan bunuh diri karena bau amis dan lukisan abstrak di dindingnya. Gue bisa pastikan gak ada satu orang normal pun di dunia ini yang betah tinggal dalam kamar semacam ini. Dan karena Mevali bukan orang normal, gue maklum. Gue terus berdiri di sana sambil melamun hal-hal mengerikan tentang kamar ini. Gimana keadaan kamarnya sekarang? Beberapa menit kemudian Indra muncul di belakang gue. Udah gue beresin. Masih ada yang perlu diberesin lagi sih, nanti lagi deh dilanjutin. Gue capek, kami berjalan menuju beranda. Pak Haji bakal marah banget kalau tahu kosannya dipakai buat percobaan bunuh diri kayak gitu. Bisa jadi cewek itu juga diusir dari sini. Mungkin lebih baik gitu. Gue buka kantong plastik yang dibawa Indra dan mendapati 3 bungkus nasi goreng. Gue beli buat dia juga, Indra menjawab pertanyaan dalam hati gue. Dia menunjuk ke kamarnya. Kasian dia pasti lapar. Lihatnya jangan aneh gitu Don. Gak apa-apa kok. Gue sedikit heran aja. Tadi kelihatannya lo kesel banget sama tuh cewek. Sekarang beliin nasi buat dia. Indra cuma tertawa kecil. Selain nasi goreng, Indra juga beli beberapa gorengan buat pelengkap makan malam sederhana ini. Kami nggak banyak ngobrol di sini. Selesai makan barulah gue mulai tanya soal cewek itu. Selanjutnya gimana nih? Tanya gue. Sekarang udah jam 10 dan kayaknya dia nggak akan bangun sampai pagi. Biarin aja dia tidur di kamar gue. Gue tidur di kamar lo. Terus gue? Lo tidur di kamar gue. Ogah. Takut dia apa-apain gue sama dia. Indra tertawa lagi kemudian meyulut sebatang rokok. Kita perlu bawa dia ke psikiater nggak? Tanya gue lagi. Lihat nanti aja deh. Gue juga belum tahu apa yang bakal kita lakukan buat dia. Yang jelas gue nggak mau terlibat lebih jauh sama perbuatan nekatnya. Ya lo bener. Kenal juga nggak kan sama dia, gue tertawa kecil. Menyadari kebodohan gue yang dari tadi repot sendiri demi seorang wanita yang gue sendiri nggak kenal. Selama beberapa menit kami terdiam. Asyik dengan lamunan masing-masing. Selesai Indra menghabiskan rokoknya barulah kami beranjak masuk ke kamar dan memutuskan segera mengakhiri malam yang melelahkan ini. Bersambung.